Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah alamin. Patutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat eh, kesempatan yang mungkin tidak semua dari kita Allah berikan nikmat itu sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu kita pada saat ini yang insya Allah itu akan dinaungi oleh rahmat Allah Ta'ala dan malaikat uh, berlomba-lomba untuk mencatat amal kita pada hari ini. Baik, untuk tidak memperbanyak mukadimah, mungkin kita dengan tilawah dari salah seorang. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Jazakallah khair kepada Mas Kristi yang telah membacakan Al-Quran. Semoga akan menambahkan keberkahan masyarakat kita pada sore ini. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mungkin untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz untuk memberikan materi kepada Ustaz kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ikhwah sekalian, pada Dr. Heru dan mas-mas sekalian yang dimuliakan Allah, baik yang hadir offline maupun online, kita bersyukur masih diberikan umur panjang oleh Allah untuk bisa menikmati bulan Ramadan. Paling tidak mudah-mudahan
kita menjadi hamba Allah yang panen besar ketika di bulan Ramadan, walaupun kondisi kesibukan. Khususnya para dokter ini kelihatannya kok sangat sibuk. Kelihatannya sangat sibuk, dan memang sibuk kan, sibuk beneran. Tapi Ramadan jangan berlalu tanpa tilawah. Ramadan jangan berlalu tanpa sholat tarawih. Ramadan jangan berlalu tanpa sedekah. Kalau di dalam surat Fatir 29, 3 ini adalah 3 amalan yang disebut Allah bisnis tanpa merugi. Yaitu tilawah Quran, sholat, kemudian sedekah. Ya. Jadi para ikhwas sekalian, kita pada sore hari ini saya diamanai oleh Ustadz Samsul Ma'arif untuk melanjutkan kajian dengan tema Kitab Al-Hikam. Kitab yang berisi kata-kata hikmah yang dikarang oleh, ini sudah sangat populer, seorang ahli hikmah, Ibnu Atta Al-Askandari, atau Ilah Al-Askandari. Dan saya diminta untuk menyampaikan hikmah yang ke-10. Apa gunanya belajar? Hikmah itu apa kan? Hikmah adalah, kalau di dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Hikmah itu bisa dalam bentuk perbuatan, hikmah bisa dalam bentuk ucapan. Dan kelebihan orang bertakwa, baik ucapan maupun perbuatan, itu mempunyai dampak yang selalu positif. Karena di dalam hadis qudsi, tindakan yang keluar dari orang bertakwa itu dalam bimbingan Allah. Sampai Allah itu mengatakan, kuntu sam'aul ladzi yasma'u bi, aku lah yang menjadi pendengarannya. Wa kuntu basarahu ladzi yubsiru bi, aku yang menjadi pandangannya. Dan aku yang, kalau dia memukul, sebenarnya aku yang memukul. Kalau dia berjalan, sebenarnya aku yang berjalan, karena dalam taufik terus. Jangankan ucapan dan perbuatannya, diamnya itu bawa hikmah orang beriman. Keberadaannya itu. Ada orang maksiat itu pakai jangan maksiat nih, ada orang soleh, ada ini, malu. Itu hikmah. Jadi tidak hanya ucapan, perbuatan, kalau yang kita bahas nanti kan ucapan-ucapan yang ditulis oleh ulama. Ya. Jadi diamnya itu hikmah. Itulah hebatnya orang beriman itu, dia efeknya itu efek yang multi talenta. Tidak hanya ucapannya, tidak hanya perbuatannya, tapi diamnya itu adalah hikmah. Rasulullah kalau udah diam, terus istrinya itu udah ribet. Kenapa ini Rasulullah kok tiba-tiba pulang ke diam? Biasanya rame. Rasul itu kan rame kalau sama istrinya. Tapi kalau sudah diam, contohnya ya ketika diamnya Rasulullah itu saat ada tuduhan berzina pada Aisyah. Rasulullah itu kan diam, nggak marah pada Aisyah. Kamu kenapa berzina? Enggak. Kenapa ada tuduhan seperti itu? Kalau nggak ada asap, api asap. Kalau nggak ada
api ya pasti nggak ada asap gitu. Enggak, diam aja. Tapi Aisyah itu nangis terus sampai habis air matanya. Ya. Terus apa? Rasulullah ngomong apa? Aisyah, kalau berita ini bohong, wong saya ngomong ya wate. Karena orang munafik itu pinter. Ya. Orang munafik itu kalau nyebarin berita bohong itu pinter. Pinter itu maksudnya sampai orang-orang beriman juga katut ikut menyebarkan. Kalau saya nggak kalau saya tidak percaya wong sing nyebarno akeh. Ya. Ini semua orang Jawa ya. Kalau nggak semua orang Jawa berarti nggak paham. Gitu. Oh yang nyebarnya banyak. Kalau saya percaya, mau nggak ada buktinya. Aisyah, kamu pulang dulu aja ke rumah orang tuamu yaitu Abu Bakar, biar Allah yang menyelesaikan sendiri. Akhirnya Allah yang menyelesaikan sendiri dengan datangnya turunnya ayat tentang pembebasan dari semua tuduhan. Berbahagialah wahai Aisyah, Allah telah mencuci namamu. Jadi diam. Kalau kita semua begitu. Kalau iman sudah menancap itu jangankan ngomong, jangankan berbuat, diamnya itu punya efek. Karena orang beriman itu biasanya rame tapi rame dalam kebaikan. Ya. Senyum kan? Bukan merengut. Ya. Orang beriman yang baik itu yang menebarkan senyum. Ya, bukan merengut terus kayak wajah dilipat gitu. Ya. Nah, coba kita pelajari hikmah yang ke-10 ya, yang ditulis Ibnu Athaillah Al-Askandari ini, yaitu al-a'malu suwarun qa'imah. Amal-amal soleh itu maksudnya ya. Amal-amal soleh itu adalah kondisi gambar-gambar yang dilakukan. Maksudnya tampak, sholat tampak. Yang dimaksud ini tentunya amal-amal yang dohir, yang kelihatan. Sholat, sedekah, menolong orang, senyum. Nah itu semua adalah tampilan-tampilan dohir yang kelihatan. Dan kita orang muslim itu disuruh untuk melihat tampilan-tampilan dohir. Jangan terlalu intervensi yang batin ya. Contoh intervensi kita terhadap batin orang itu mengatakan begini, Allah paling nggak ikhlas. Loh, ikhlas juga kelihatan. Iya. Dia sedekah, sedekah udah kita anggap dia orang baik. Dia sholat, sholat. Masalah dia nggak ikhlas dan nggak macam-macam itu kan urusan dia. Kita nggak tahu. Wa arwahuha, jadi suwar qaimah itu adalah tampilan fisik yang kelihatan gitu. Dan kita disuruh untuk itu. Wa arwahuha, dan ruh-ruhnya, nyawanya, nyawa dari amalan-amalan itu adalah wujudu sirril ikhlasi fiha, yaitu adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Yang itu hanya hak Allah untuk menilai. Kita nggak perlu, walaupun indikasi-indikasinya orang nggak ikhlas itu ada. Seperti ngomong misalnya, kalau nggak saya bantu dia, dia sudah nasibnya sial. Misalnya kayak begitu. Indikasi-indikasi nggak ikhlas itu ada, tapi kita jangan terlalu intervensi terhadap isi hati orang. Itu nggak boleh. Apalagi berprasangka buruk. Prasangka kepada orang lain harus baik. Kalau dalam hukum itu apa namanya, praduga tidak bersalah. Ya. Kalau prasangka buruk itu alamatkan kepada dirimu sendiri, jangan orang lain. Ya. Suudzon itu kata para ulama, jangan dialamatkan kepada orang lain. Tapi suudzon itu alamatkan kepada dirimu. Waduh rek, aku semaksimal iki piye tilawahe bulan Ramadan misalnya. Rek tarawihku kok ngene rek gitu. Nah, yang ditanya itu diri sendiri. Aduh, saya ini kok orangnya pelit ya. Nah,
Kalau suudon dialamatkan kepada diri sendiri, akibatnya nanti bagus. Tapi kalau kepada diri sendiri merasa husnudon, nanti kita banyak lalainya. Aku kita kok wis banyak amalnya. Nah, orang lain kok sedikit amalnya. Akhirnya dia merendahkan orang lain. Timbul sifat takabur. Dan itu temannya setan itu. Takabur itu wis. Kalau ada orang takabur dalam bentuk apapun, dia itu mewarisi sifat utama setan. Dan itulah sebabnya kenapa setan diusir dari surga, ya, dan dicap sampai hari kiamat dia nanti akan masuk neraka karena memang sifat takaburnya itu merasa lebih baik dari Adam. Maksudnya apa? Hikmah ini yang ke-10 ini bahwa harus amalan dhair itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Kalau mau hidup, kalau mau bernyawa itu harus dengan keikhlasan. Ini saya ambil ya syarah dari Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama Syria yang beliau ditembak ketika beliau lagi menyampaikan ceramahnya. Ya, jadi beliau ini memang sudah merasa bahwa dia itu diancam banyak orang dan akhirnya beliau syahid ketika mengajar, dia dibunuh. Dan mati orang-orang yang soleh dalam kondisi apapun itu tidak masalah. Ya. Apalagi mati dalam kondisi ngajar, luar biasa. Yang penting akhir dari apa yang dia lakukan itu kebaikan. Ojo sampai mati dalam kondisi maksiat. Sampai Umar itu bilang, kalau kamu itu lewat tempat yang biasanya diadab, tempat diadab Allah, misalnya tempat LGBT kemudian diadab oleh Allah itu, ojo lama-lama di situ, Rek. Apalagi napak tilas LGBT diadab, ojo ya. Jadi tempat-tempat yang sudah diadab Allah itu ojo mendekat. Jangan-jangan kita malah mati di situ, malah jelek. Nah, Said Ramadan Al-Buti ini mensyarahnya nggak terlalu panjang lebar. Ya. Saya akan bacakan pelan-pelan. Ya. Beliau ini kata-katanya mantap karena saya sangat kagum terhadap salah satu bukunya Fiqhus Sirah, ya, sejarah Rasulullah SAW. Kitab ini sudah sangat populer, diterjemah dengan berbagai macam bahasa dan tidak ada habis-habisnya, yang menggerakkan para pemuda untuk selalu menjadi pengubah dan penjaga peradaban dunia Islam. Begitu. Hadil hikmah dailun mutammimun lil hikmah asabiqah. Hikmah ini adalah sambungan, dailun itu ekor penyempurna bagi hikmah yang sebelumnya. Hikmah yang sebelumnya itu kan bahwa amalan itu macam-macam ya. Jadi kan sudah dijelaskan mungkin ya oleh Ustaz Samsul Ma'arif. Amalan kesolehan kita itu kan macam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnah itu pun ada yang sunnah mu'akadah, ada yang sunnah biasa. Pokoknya jalan kebaikan itu banyak sekali lah. Sangat sayang kalau seandainya kebaikan yang banyak itu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan nanti tidak berbekas apa-apa alias zong gitu. Kita ini kan hampir tiap hari mesti amal soleh. Kalau seorang mukmin ya, karena niat ya, penting kan niat. Ya. Jangan kalau sebelum berangkat keluar dari rumah kan assalamualaikum pada orang rumah, oh itu pahalanya luar biasa. Apalagi membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jenengan misalnya di jalan melihat sampah ambil ditaruh, insyaallah ada orang yang khusus cuman motong pohon yang menghalangi orang berjalan, dia itu masuk surga dan senyum-senyum.
Itu Rasulullah ngabarin tuh. Kamu tahu nggak orang yang itu yang masuk surga? Iya, dia itu senyum-senyum. Jadi santai di surga itu karena salah satu amalan utamanya diterima adalah ketika dia melihat ada pohon yang mengganggu orang di jalan, dia potong. Jangan kita ini meremehkan amalan-amalan itu. Boleh jadi yang memasukkan kita ke dalam surga bukan amalan utama. Sholat, gimana kondisi sholatnya? Khusyuknya seberapa? Kan? Diterima atau tidak? Ya kan? Jadi amalan-amalan utama itu mana yang besar. Cuman kualitasnya kadang kita itu rendah banget. Ya, ada orang yang cuman gitu tapi diterima, tauhidnya diterima, ya. Amalan diterima, penyumbang terbesarnya adalah itu. Fasilitator kajian itu seperti orang penceramah. Ya, yang ceramah saya ya. Tapi yang menyediakan ini bukan. Ya, nah, itu. Nah, ini alat-alat ini ada yang datang cuma duduk nggak apa-apa ya. Tapi fasilitator itu seperti penceramah karena tanpa fasilitator itu orang ya bisa ngaji kan. Jadi persis seperti apa namanya para sahabat itu banyak mereka itu hanya sebagai fasilitator penghubung aja, ya. Penghubung kebaikan gitu. Nah, ditekuni dan selalu diniati itu adalah amalan terbaik. Ya. Jadi diikhlaskan terus lah. Kalau kita beramal itu pokoknya berat, ringan, ikhlas. Kadang orang ikhlas itu sepertinya buat kalahan temennya. Jadi temannya itu nyagir, no. Nyagirnya itu apa ya? Kalau orang nyagirnya itu apa istilahnya? Ada orang Jawa, kan? Ya, ada orang Jawa di sini. Nyagirnya itu menyandarkan. Apa istilahnya? Istilahnya nak, bisa ngomong itu paling mesti ditangani gitu. Nah gitu ya. Kadang kayak menjadi kalahan, tapi nggak masalah. Dalam amal soleh itu kan fastabil khairat, nggak apa-apa. Jadi kacung istilahnya kalau orang jadi kacungnya sampai tukang bawa sendal kiai atau kitab dia memang nggak kelihatan tapi dia mempunyai peran strategis. Nah, coba kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Al-Buti. Faba'da an arafna anna al-a'mal allati yataqarrabu bihima al-muslimu ila Allah laysat mahsura fil faraid al-asasiyah allati tumathiru arkanal Islam bal hiya katsirah wa mutanawwiyah. Ini sudah saya jelaskan. Setelah kita mengetahui bahwa amalan itu banyak jenisnya, ada yang wajib, ada yang sunnah, tidak terbatas yang wajib-wajib tok gitu loh. Bal hiya katsirah, tapi dia itu banyak, wa mutanawwiyah, macam-macam. Jangan dikira yang masuk surga itu hanya yang bisa haji. Yang haji itu kan yang punya duit. Jangan dikira yang bisa masuk surga itu yang bayar zakat. Yang bayar zakat itu kan yang punya duit. Panjenengan ngerti. Seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Badannya itu jelek karena bekas penyakit kulit. Orang itu kalau ngelihat dia itu ya merendahkan. Tapi dia dikatakan Rasulullah sebaik-baik tabi'in. Gitu. Kalau menurut kita sih dia, makanya kata Rasulullah bilang gini, rubba rajulin ash'asa aghbaro. Ada orang yang dia itu kotor, rambutnya acak-acakan, madfu'un bil abwab, dia ditolak orang ketika mau bertamu ya karena saking menakutkannya mungkin ya. Mau nanya loh orang langsung curiga, saya nggak tahu, padahal ya belum dijawab gitu.
Lau aksama 'alallahi la abarrahu, kalau seandainya dia itu berdoa kepada Allah, Allah langsung mengabulkan. Tampilan bukan relevan dengan isi hati, enggak selalu. Itu kita kepada orang itu selalu harus menghargai. Nah, dengan amalan-amalan yang bermacam tashmalu kullama yadkhulu tahta qaulillahi, yaitu terinclude ke dalam firman Allah, amilus solihat, amalan-amalan soleh. Mimma ya'udu bil faidah, yang bawa faidah ilal fardi wal jamaah, kepada diri sendiri dan juga jamaah minan nas. Setelah membahas itu gitu. Wa ba'da an arafna annallaha wazza anwa hadil a'mal al-katsira baina ibadil mu'minin, dan setelah kita mengetahui bahwa amalan-amalan yang begitu banyak itu dibagi, ada orang yang mampu melakukan ini, ada orang yang mampu melakukan ini, ada yang amalan yang kelihatannya kecil-kecil tapi dia ikhlas, moto sandal di masjid kelihatannya kan sesuatu yang remeh, nata sendal, jaga sendal. Kalau Rasulullah itu punya tukang sapu, ketika meninggal Rasulullah nggak dikasih tahu, ternyata dikubur sama sahabat. Wong tukang sapu aja kok pakai Rasulullah yang jadi imam. Mendingan kita aja wis diurusi. Akhirnya dikubur kan. Rasul nanya, tukang sapu yang biasanya nyapu itu kemana? Loh, sudah meninggal ya Rasulullah, kita kubur. Loh, kok aku gak dikasih tahu? Nah, gak tahu ya Rasulullah. Wong dia cuma tukang sapu ya apa? Akhirnya Rasulullah ke kuburannya, sholat di situ. Itu namanya sholat gaib di kuburan. Itu ada tuntunannya. Kalau kita telat menyolatkan, ya, saya pernah melakukan itu ketika guru saya meninggal di Kudus. Saya kejar pakai mobil, sudah mudah, akhirnya sudah dikubur. Saya bersama teman sholat di kuburan, berdiri, kan nggak ada rukuk sujudnya gitu. Jadi tukang sapu, tapi membekas di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peran-peran amal yang kecil itu jangan dianggap remeh. Alah, tukang sapu, alah sopir, alah asisten rumah tangga. Kadang kita ini kalau ngelihat profesi-profesi kayak begitu itu, bicara kita itu menunjukkan seakan-akan kita ini penguasa. Ya. Bentak lah, dimarah-marahi lah, mentang-mentang gaji, ya, padahal mereka itu orang-orang yang membantu. Harusnya kita harus tahu bahwa boleh jadi dia itu lebih mulia daripada kita. Kita bisa gaji itu kan karena dikasih rezeki oleh Allah. Lah, sampean minta bantuan dia, masa nggak digaji? Itu. Dan banyak gibah. Gibah kepada yang profesi-profesi rendah itu. Pernah terjadi pada Abu Bakar dan Umar. Ya. Abu Bakar dan Umar dalam sebuah perjalanan itu biasanya itu ada pembantu yang tukang nyuguhin kopi, teh, makanan gitu loh. Namanya juga lagi keliling atau apa istilah sekarang ini. Pas pagi-pagi yang bangun pertama itu Abu Bakar dan Umar. Sedangkan pembantunya itu yang harusnya menyediakan itu masih tidur. Abu Bakar itu cuma bilang gini, Mar, pembantu kita kok banyak tidurnya. Oh, tak. Ketika ketemu Rasulullah, Rasulullah bilang, Abu Bakar, kamu makan daging. Makan daging apa ya Rasulullah? Saya nggak makan daging. Saya lihat mulutmu itu, kok ada sisa-sisa daging. Abu Bakar sadar, yang dimaksud daging itu daging, makan daging saudaranya itu loh, dalam surat Al-Hujurat. Abu Bakar itu langsung nangis. Ya Rasul, saya nggak makan daging. Mungkin kamu tadi terjerumus dalam ngomongin orang. Hanya gara-gara ngomong
kok banyak tidurnya ya. Nah kalau kita berkiblat dari contoh ini terlalu banyak makan daging gitu. Iya, ada yang nggak beres dari temannya langsung diomongin. Maka hati-hati ya. Gibah itu dosa besar. Kita transfer pahala ke dia terus. Pahala kita itu istilahnya nanti bisa kosong gara-gara kita suka gibah. Maka tahan ngomong yang tidak layak kepada orang lain ketika dia tidak ada. Imam Bukhari salah satu yang takut luar biasa. Karena beliau itu kan menilai para perawi kan. Ini doif, ini kuat, ini sikoh terpercaya, macam-macam kan. Beliau itu sampai setiap mau menentukan doif tidaknya hadis itu sampai sholat 2 rakaat. Dan mohon kepada Allah, saya kepengen nanti ketemu Allah, saya tidak termasuk orang yang gibah. Nah, makanya ikhlas ini yang menentukan. Kadang bukan banyak sedikitnya amalan ya, tapi mana amalan yang betul-betul ikhlas yang membawa kepada kebaikan. Kalau kita berkiblat misalnya pada kenapa di dalam Al-Quran yang dijadikan contoh itu istrinya Fir'aun. Dalam hal apa? Wanita yang masuk surga. Ya kan? Permisalannya loh. Yang nomor pertama yang dijadikan contoh wanita beriman yang masuk surga. Kenapa harus Asyah bintu Muzakhin, istrinya Fir'aun? Apa sih kira-kira amalan dia yang paling utama? Amalan beliau yang paling utama itu adalah menyelamat Musa. Karena kata-katanya Musa nggak jadi dibunuh. Menyelamatkan Nabi. Mungkin itu tidak disadari. Tapi kadang banyak amalan kita yang tidak kita sadari malah menjadi hasil yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Wa ba'da an arafna tadi ya, kullu hasabi imkanati, setiap orang itu sesuai dengan kemampuannya, wa qudratihi, keleluasaannya, wa durufi, kondisinya. Kok kamu nggak sholat tarawih? Saya lagi sibuk. Allah sibuk apa? Nilai orang gitu. Kan masing-masing orang lebih tahu udurnya sendiri-sendiri. Kita nggak usah masuk ke wilayah udur orang lain. Justru kita ini mempertanyakan, apa udur saya ini diterima Allah atau tidak? Justru yaitu suudzon kepada diri itu penting gitu. Jangan suudzon kepada orang lain. Saya diurusi itu orang, dirinya nggak diurusi. Karena yang diurusi orang ya jadi orang itu masuk surga, malah kamu yang masuk neraka gitu, ngurusi orang. Harusnya ngurusi diri sendiri. Nggak usahlah kita meremehkan orang yang nggak bisa sholat tahajud. Itu urusannya dia dengan Allah. Ya yang kita nasihatkan, ayo kita sholat tahajud yuk, gitu aja, ngajak-ngajak aja. Tapi jangan kemudian menilai negatif orang yang nggak sholat tahajud. Kadang nilai, wong sholat jamaah kok masbuk. Dia tidak tahu masbuknya dia itu karena apa. Jadi merawat orang tuanya yang sakit. Atau mungkin anaknya rewel, setiap mau ke masjid misalnya. Gitu. Kita menerima udzur orang lain, tapi jangan bersahabat kita sendiri secara pribadi. Itu jangan bersahabat dengan udzur kita. Aku kok rada pening ini. Mas, harus dipaksakan kalau diri sendiri. Jangan terima udzur sendiri. Kadang ada orang kebalik, udzurnya sendiri dipermudah, udzur orang lain dipersulit. Nah, ini yang bermasalah itu selalu ngurusi orang lain. Ya. Nah. Aku loh, ini kata-kata dari Said Ramadan Al-Budi. Saya mengatakan ba'da'an arafna, setelah kita mengetahui semua itu bahwa amalan itu bermacam-macam,
dan orang melakukan sesuai dengan kemampuan, ya. Yastadriku Ibnu Athaillah fayunabbiuna ila anna solahiyata hadil a'mal wa atharuha fi tahqiqi mardatillah wa nailil mathubati minhu. Ibnu Athaillah, penulis kitab ini, mengingatkan kita bahwa amalan yang baik dan membekas sehingga dia itu mendatangkan ridho Allah adalah ala tanawu'iha waqtilafiyya masyrutun bisalamatil qasdi ad-dafi ila fi'liha. Dengan amalan yang bermacam-macam itu disyaratkan selamatnya niat yang keluar untuk melakukannya. Niat-niat di dalam hati. Tapi kadang orang ada yang suudon, ya. Kita inginnya kebaikan, tapi ternyata dipandang orang lain malah tidak baik. Nah, itu juga kadang perlu diperhatikan. Inginnya ngasih sedekah kepada janda, gitu ya. Inginnya sedekah kepada janda, tapi caranya diantar sendiri, nggak ada orang. Nah, itu kan timbul fitnah. Maksudnya itu kan dia baik, ya. Cuman dia juga harus membaca kondisi. Kalau jenengan ngetok pintu, yang terima bahkan duduk berdua, apalagi di dalam, waduh, itu malah menyebabkan fitnah besar. Harusnya nggak usah seperti itu. Bisa lewat istrimu, Bu. Janda itu kok kayaknya tidak bekerja. Saya lihat anaknya juga kok kurus-kurus kayaknya nih. Perlu kita bantu. Melalui istrinya kan lebih enak. Atau seorang istri, ya juga terjadi, Pak. Ya. Jadi bikin nasi goreng rutin dikasihkan satpam, yang ngasih dia sendiri. Ya satpam ya seneng, ya, mau dibikinin sarapan tiap hari. Suaminya jadi curiga, kok istriku nganter nasi goreng terus ke satpam, ini ada apa? Harusnya kan dia bukan hanya sekedar ingin berbuat baik, harus juga menjaga fitnah-fitnah yang ada. Bagaimana caranya? Kok titip suaminya, Mas, kayak satpam itu kok belum sarapan, ini biar ada sarapan dikasih gitu. Itu penting ya, kayak gitu itu memang penting ya. Menghindarkan fitnah-fitnah itu penting walaupun inginnya kebaikan. Contohnya apa di zaman Rasulullah? Ada ketika Rasulullah duduk di masjid bersama Sofia. Yang namanya Sofia itu kan pakai cadar, nggak tahu kalau itu Sofia para sahabat. Apalagi masjid agak gelap. Rasulullah berdua sama Sofia. Ada sahabat yang mau menuju ke tempatnya Rasulullah, tiba-tiba kok berbelok. Langsung dipanggil Rasul. Sini. Kalian kenapa pergi? Enggak apa-apa. Ini istri saya, Sofia. Loh, kita juga enggak seudan ya Rasulullah. Ya, tapi kan setan itu bisa memasukkan bisikan-bisikan. Nanti kamu pergi, Rasulullah itu sama siapa ya di masjid? Gelap-gelap lagi, berdua lagi. Ya namanya setan itu kan harus, makanya mengklarifikasi setiap yang mengakibatkan fitnah itu adalah wajib. Dan jangan bikin fitnah. Ya kan bikin fitnah. Kalau nggak mau difitnah ya jangan bikin fitnah. Itu maksudnya. Ya, walaupun ikhlas tapi yo hindari fitnah ya. Wal muradu bil qasdis salim, yang dimaksud dengan niat yang sehat, dalikal khali an syawaibil agrod, yaitu yang bebas daripada campuran-campuran tujuan. Wal masoleh, dan kepentingan kulih, ya. Kepentingan dunia maksudnya. Karena memang sulit loh. Kadang kita ini kan antara nggak enak dan ikhlas gitu. Dengan tahu kebiasaan beberapa budaya ya ketika nikah ya. Itu kan yang nyumbang itu ditulis. Nanti dikembalikan sama gitu. Ada yang model kayak gitu ya. Kalau panjenengan semuanya ini kan nggak kayak gitu ya. Disumbang kipas angin nanti dibalas kipas angin. Mereka podo Sony. Ya, kadang gitu.
Nggak perlu kayak gitu kan. Ya namanya beramal itu ya nggak perlu. Nah, kita itu kadang mengembali kayaknya itu kita utang itu antara ikhlas dan utang. Lah ya apa ini? Ya, agak bagus. Saya itu membahas tema sedekah ya. Yang paling utama, yang paling eh, membawa pahala yang besar itu setiap Rabu itu di Suara Muslim itu ya. Di antaranya adalah kalau kita mau beramalnya itu betul-betul ikhlas itu adalah jangan pernah tahu siapa yang dikasih, jangan pernah memberitahu siapa yang ngasih. Ya. Ada yang ngasih tapi untuk konten, ya masuk apa namanya TikTok gitu ya. Dia naruh gini untuk kepentingan konten, ditaruh di atas di belakangnya terus dia menepuk terus dia lari. Nah itu untuk konten. Betul-betul ditutup rapat, jangan ada yang tahu. Sampai jangan memberitahu siapa. Ada orang yang nyumbang 2 miliar untuk bangunan masjid. Tapi dengan syarat. Kalau nama saya sampai muncul dan diketahui orang, saya batal untuk bangun masjid. Ini. Jadi berdasarkan proposal itu 2 miliar. Itu daerah Manuan. Saya dikasih tahu sama takmir masjid. Orang ini nggak boleh disebut namanya dan jangan ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, batal. Itu disimpan. Duitnya ngalir terus. Udah. Tapi siapa yang nyumbang? Harus gak usah takon. Itu hamba Allah udah. Yang penting masjidnya jadi. Kalau bisa kita itu kalau sedekah kayak gitu. Ngebosi orang tapi nggak tahu yang dibosi itu yang ngebosi siapa. Ini dari siapa sih? Enggak, makan aja ini dari hamba Allah udah. Untuk apa? Menyelamatkan amalan itu. Karena memang menyelamatkan amalan itu mahal. Ya. Makanya di sini illa qasda taqarrub ilallah kecuali dengan niat taqarrub pada Allah wal wusul ila mardatihi dan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat ini pembahasannya berat ini. Karena kita ini apa ya? Harus memang berlatih terus ya. Wala budda li idraki makna hadil hikmah wal wukuf ala sila at-taqiqah bainaha wa bainal hikmah sabiqah min bayani mayali. Dan la budda harus untuk memahami ya, untuk memahami hikmah ini harus mendengar atau membaca penjelasan di bawah ini. Kullul qurubat allati yunalu biyal muslim atau yanalu biyal muslim mardatallah mu'allafah min amalin wa qasdin. Itu kesimpulan yang pertama. Ini sebenarnya saya Ramadan Al-Buti ingin menyimpulkan saja. Bahwa semua amal soleh itu ya ada amal yang dohir dan juga ada amal yang batin yaitu niat. Qasd itu kan niat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, falaki matalil amal mahmakana fi madhari makbulan wa nafian illam yakun al qasdud dafi ilai mujarratul khusul ala mardatillah wa mathubati. Tidak ada nilai dari amalan itu walaupun secara tampilan itu bagus, diterima, bermanfaat, tapi tidak cukup kecuali kalau niatnya itu hanya untuk mendapatkan mardatillah. Itu yang kedua. Wala qimata lil qasdi fi aktsaril ahyan illam yatajalla fil amalil maqsud dan juga tidak ada nilai bagi sebuah niat dalam banyak hal fi aktsaril ahyan dalam banyak hal atau banyak kesempatan jika illam yatajalla fil amalil maqsud jika tidak diamalkan secara dohir. Jadi niat-niat itu juga misalnya gini, kalau jenengan ditanya ya, semua yang di sini, pengen hafal Al-Quran? Nah, sudah keluar niatnya? Sudah. Kenapa kok belum jadi penghafal Al-Quran? Karena belum direalisasikan. Iya.
sering ya. Jadi maksudnya begitu. Wala qimata lil qasdi. Tidak ada nilai bagi niat dalam banyak amalan itu jika tidak direalisasikan dalam konkret ya, dalam perbuatan yang konkret. Gitu kan. Kepengen bisa berbahasa Arab biar nanti kalau membaca Al-Quran langsung paham. Kalau bahasa Inggrisnya sudah cas-cis-jus. Ini jadi kan kepengen kan, pengen sudah daftar kursus bahasa Arab. Belum ya. Nah, itu maksudnya itu tuh. Harus ada eksekusi. Nah, gitu. Eksekusi itu yang penting. Niat. Aku pengen sholat malam tiap malam gitu. Saya pengen dok. Gak ada usaha nih. Ya, itu juga laki mah. Tidak ada nilainya. Ini penting ya. Penting bagi kita semuanya untuk langsung mengeksekusi perbuatan tanpa niat yang sahih juga bermasalah, tidak ada nilainya. Niat tanpa eksekusi itu juga tidak ada nilainya, hanya pahala niat tok itu maksudnya. Nilainya ya pahala niat, satu kebaikan. Ini saya kasih beberapa contoh ya, ini panjang ini kalau baca ini. Ini sebenarnya nggak terlalu panjang, cuman karena berbahasa Arab ya. Bahasa Arab itu, nah ini contohnya ya. Contoh dari kaidah atau hikmah ini adalah rajulun raqibat duduyunun maliyah. Laki-laki yang sudah kebanyakan hutang. Ana waktu sadatiha, tiba waktu membayar. Gitu ini contoh ya. Contoh hikmah ini. Ro'a sahib ashab duyun. Dia ngelihat bahwa pemilik hutang itu mau datang. Mukbilina ilaihi mau datang. Mimbai dari jauh. Apa yang dia lakukan? Fataja musri'an ila akrobi masjid. Dia kemudian datang ke masjid. Masuk masjid. Sholat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian dia sholat lama itu seakan sholat mutlak itu kan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah dia ikhlas itu sholat itu? Dari kali anna qasdahu laisa taqarrub paling bawah. Tujuan dia itu bukan taqarrub kepada Allah, wa inna mataharrub lari min sadadidin dari membayar hutang. Dia sholat terus dikit untuk menghindari siapa? Orang yang menagih. Ya. Kelihatannya menurut orang rajin dia. Sholatnya banyak sekali dia. Tapi niatnya itu supaya nggak ditagih. Itu contoh yang pertama. Ya. Habis ini ada sesi tanya jawab. Sampai jam berapa ya? 15 menit lagi. Amil yastagilu fi ma'malin. Ada orang yang dia itu pegawai di sebuah tempat kerja. Untuk beristirahat, dia itu pakai cover apa? Cover sholat. Minta izin kepada bosnya. Bos, saya mau ke masjid. Dia kemudian datang ke masjid. Dia sholat sunnah. Dia memanjangkan sholatnya. Dia kemudian lama berzikir. Tapi dalam niatnya itu supaya dia bisa lebih banyak istirahat. Bahkan dia membaca Al-Quran itu dijelaskan. Tapi tujuannya itu bukan dalam rangka untuk melakukan itu, tapi untuk supaya bosnya ini memaklumi, oh pegawaiku rajin ibadah, wis gak apa-apa, nggak balik-balik gitu. Ya, bos itu ya bos si malakama.
Lha wong salat kok setengah jam iku salat apa? Tarawih aja ada setengah jam, ada yang 7 menit aja. Itu aduh gitu. Ada lagi, itu contoh yang lain. Ada lagi wahid min haula alladhi yanshutuna fi a'mali harakiyah khidmatan lil Islam wa dakwah. Ada orang yang rajin berdakwah. Rajin berdakwah. Tapi milih-milih. Ya, milih-milih. Nah, itu tujuannya bagus untuk berdakwah, untuk melayani dan mendakwahkan Islam, akan tetapi milih-milihnya itu yang salah. Dikasih contoh lagi, ada yang pergi ke Masjidil Haram, kayaknya ini mau haji, ya kan, haji, atau mau umroh, tetapi tujuan di dalam hatinya itu berbeda-beda. Ada yang selalu disindir sama tetangga. Kapan berangkat umroh? Akhirnya malu. Mau punya duit banyak kok nggak berangkat umroh. Akhirnya dia berangkat umroh, akan tetapi dalam hatinya tidak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dikasih contoh sama beliau. Pada akhirnya ini safwatul qauli, ya. Safwatul qauli itu kesimpulannya anna alaina an na'lama wala nansa. Wajib bagi kita mengetahui dan tidak lupa. Annal a'mala sholihah allati ya'murullahu biha fi muhkami tabayuni laisat masura fi qaimatil faraid wal arkan al asasiyah lil Islam bal tashmalu kullama yuhaqqiqu maslahatan min masalihin nas min haitsul afrad wa min haitsul tarkibah al istimaiyah. Wah, panjang sekali ini. Ala ayura'iya fi anwa'i at-tartib allati ja'a bi kitabullah wa huwa wad'u maslahatiddin fi ra'sil masalih kulliha taliha maslahatul haya fal aklu fan naslu fal malu. Panjang. Maksudnya begini, bahwa amalan-amalan terbaik yang diperintahkan Allah itu tidak hanya dalam list yang wajib-wajib dan yang pokok-pokok saja, akan tetapi yang membawa kemaslahatan baik pribadi maupun masyarakat. Begitu. Sebenarnya gini, kadang amalan pribadi dengan amalan masyarakat itu Rasulullah lebih mengedepankan yang efeknya itu membawa kemaslahatan masyarakat. Misalnya nih, Rasulullah itu bilang, la an amshiya fi hajatin li akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hada syahwat. Saya lebih suka jalan bersama temanku untuk menyelesaikan kebutuhan dia daripada saya iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Artinya kemaslahatannya itu, ini menyelamatkan orang lain, mungkin sebagai penyelamat hidupnya. Kita sholat, mau sholat, ada orang teriak-teriak kebakaran gitu misalnya. Yaudah, dipadamkan dulu, jangan sholat. Loh, waktunya tinggal sedikit. Iya, tapi kemaslahatan menyelamatkan nyawa, harta benda dari kehancuran itu lebih diutamakan dari sholatmu. Nanti kamu boleh melakukannya ketika sudah selesai. Itu. Nah. Saya langsung. Walakin labudda an astadrik. Tetapi saya ingin juga memberitahu. Fa'u'akidu, dan saya ingin menguatkan. Anna fil muslimina man la yazaluna ala ta'ahudin shadiqina mukhlisin. Bahwa di kalangan kaum muslimin mereka itu ada yang tetap memegang janji jujur dan ikhlas. La yadurrum al-mukhalifuna lahum.
dia itu kadang tidak memperhatikan cacian-cacian yang dialamatkan kepada dia. Biwus ika antara minum fi kulli daulah wa madinah wasiqo. Kamu cukup bisa melihat orang-orang yang ikhlas di setiap negara, di setiap kota. Nah ini la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina ala haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun. Jadi keikhlasan itu akan terbaca oleh orang lain. Tidak usah kamu itu, saya ikhlas kok, saya ikhlas. Akan terbaca dan marilah kita selalu di dalam kehidupan kita tidak hanya memikirkan kemaslahatan diri sendiri, akan tetapi juga kemaslahatan orang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Baik, pada ikhwat wa Allah, mungkin pada yang online juga disilahkan apabila ingin ada yang ditanyakan via chat, dan pada Mas Mbak yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Maulana Akil Mubarak Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz. Tadi kan kita sekilas membahas tentang Abu Bakar tadi Anda ingat Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, yang dikatakan ghibah itu batasannya sampai mana Ustaz? Atau misalnya seperti ini, kita ingin mengambil pelajaran dari kesalahan dilakukan oleh orang lain misalnya, seperti itu. Dan ini kita bicara dengan teman kita, mungkin kita nanti tidak akan melakukan kesalahan seperti itu, atau dari seperti itu. Apakah itu termasuk ghibah juga Ustaz? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam hadis, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu kamu ngomong sesuatu apabila dia mendengar dia itu sakit hati dan tersinggung. Gitu. Jadi ukurannya itu. Kira-kira kalau ada orang yang dilecehkan, dijatuhkan namanya di depan orang lain, orang biasa aja dosa besar, apalagi ahli ilmu. Kadang ahli ilmu dijatuhkan di depan publik. Ya. Ustadz ini macam-macam ya. Aduh, terlalu riskan ya. Terlalu riskan. Maka kita semuanya hati-hati. Adapun mengambil pelajaran bagaimana? Mengambil pelajaran itu dikecualikan ada 6 ya. Tidak termasuk ghibah itu kalau ada 6. Ada 6. Itu disebutkan Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ingin mengambil pelajaran tanpa menyebut nama dan kekurangan orang lain. Atau kalau cerita itu sudah viral dan hampir semua orang tahu. Ya. Itu pun kita kalau bisa menghindari. Viral misal viral, hampir semua orang tahu. Jadi bukan rahasia lagi. Dan orang itu memang terkenal maksiatnya. Itu Imam Nawawi juga menyantumkan, kecuali kalau memang orang sudah terkenal maksiatnya dan dia bangga terhadap maksiat itu. Nah, gitu kalau dia sudah bangga terhadap maksiat, ya enggak apa. Tapi kalau orang yang kita jadikan contoh itu orang baik-baik, atau bahkan hanya analisa saja, kan kadang kita ini hanya analisa ya. Kalau bisa dihindari ya, dihindari sebisa mungkin. Karena ghibah ini makan bangkai saudaranya. Nanti per kasus saja nanti ya. Kalau saya begini kan, kalau saya begini kan, nanti per kasus ya. Karena ada 6 yang dibolehkan di dalam syariat. Di antara 6 itu, kalau kemaksiatan yang dilakukan itu sudah semua orang tahu dan dia malah bangga terhadap kemaksiatan itu. Ada juga yang dalam rangka konsultasi, seperti Zainab konsultasi kalau Abu Sufyan itu medit, pelit, gitu kan? Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Abu Sufyan itu pelit ya Rasulullah.
tidak ngasih saya dan anak saya sampai cukup. Jadi ngasihnya sedikit aja. Maka Rasulullah mengatakan, ambillah dari dia sesuai dengan kecukupan kamu, tapi jangan berlebihan. Jadi disebutkan kekurangan suaminya, tapi dalam rangka konsultasi. Itu juga yang dikatakan Khawlah bintu Sa'labah ketika melaporkan suaminya, mengatakan, kamu itu saya anggap seperti punggung ibuku. Saya haramkan kamu kayak ibuku. Paula juga cerita, suami saya ini orangnya emosinan gitu. Ibaratnya karena apa dikit itu langsung ngamuk. Kalau dia mau itu ya harus dituruti. Gitu. Intinya kalau konsultasi boleh, tapi juga dibatasi ya. Jangan melebar kemana-mana. Karena omongan ini kalau dibiarkan nanti, yang tadinya nggak mau ngibah, tapi malah ngibah. Biasanya yang dilaporin yang nambahin. Si Fulan kok gini-gini. Iya memang saya ngeliat sendiri dia begitu. Apalagi kemarin dia. Nah itu yang nambah-nambahin malah dua orang ini disebut orang yang ngibah. Jadi hati-hati saja dengan apapun yang membicarakan kehormatan, yang mengorbankan kehormatan dan membicarakan keburukan orang lain. Baik. Pada dan itu Baik, Jazakallah atas. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana kalau semisal kita berinfak? Semisal kita berinfak dalam bentuk dana, Ustadz, kemudian orang yang jadi sasaran infak kita itu justru menghabiskan yang kita infakkan itu untuk hal-hal yang mudorot baginya. Semisal adalah rokok atau bahkan sekarang lagi musim ya Ustadz, judi online. Nah itu jadi mohon arahannya nih Ustadz. Semisal kita ngasih, kemudian dia malah dipakai buat itu dan kita lihat di mata kepala kita itu, kita harus menegur atau kita harus ya udah itu udah urusan dia atau bagaimana Ustadz? Dan kemudian apakah tetap dicatat sebagai kebaikan bagi kita? Mohon Iya. informasi. Terima kasih. Bersedekah niatnya untuk kebaikan. Ya. Ternyata dipakai untuk keburukan. Kalau kita mengetahui dengan data yang valid bahwa apa yang kita berikan untuk mengokohkan kemaksiatan dia, maka kita perlu mengevaluasi bantuan itu. Ya. Atau perlu dia miskin tapi yo judi gitu. Yang namanya judi itu kan tidak hanya orang kaya, orang miskin juga karena kepengen kaya juga judi gitu. Dievaluasi. Salah sasaran atau tidak? Sebenarnya kadang tidak salah sasaran. Karena yang kita sasar itu anaknya, untuk keperluan sekolahnya, untuk keperluan istrinya, beli baju dan lain sebagainya. Tapi makanya kemudian ketika dengan data yang valid itu bisa kita alihkan kepada orang lain kalau sifatnya tidak wajib ya, bisa dialihkan kepada orang lain atau bantuannya itu lebih spesifik ya diganti. Misalnya anaknya diajak, ayo saya ajak beli baju atau beli sepatu atau beli kebutuhan sekolah. Istrinya juga begitu, butuh apa Bu? Jadi lebih pada perbaikan penyaluran, ya, distribusi. Mana yang lebih bermanfaat bagi yang menerima, itu yang kita kasih. Bisa orang yang sama atau orang lain. Kan yang namanya bukan di bawah tanggungan nafkah kita kan nggak wajib. Ya kita alihkan atau kita nasihati mungkin ya. Kenapa kita nasihati? Karena dia masih kerabat. Mas atau Pak Le, jangan dipakai untuk gitu, itu untuk kebutuhan anakmu, bukan untuk ini, misalnya dinasihati. Kalau masih sama ya dievaluasi lagi. Kalau memang nggak tahu, itu dimaafkan. Kita ngasih orang tapi ternyata untuk dipakai yang aneh-aneh, itu di luar kemampuan kita sebagai manusia. Ada di dalam hadis itu diceritakan. Saking lomo itu dermawannya, itu ngasih sampai salah, ngasih maling, ngasih orang kaya, ngasih pezina, ada 3.
ketika dia salah ngasih itu, salah kepada maling, karena dia juga tidak mampu untuk mendeteksi sebelumnya, maka dia bilang boleh jadi hartaku yang halal itu akan mengubah perilaku buruknya sehingga tidak maling lagi. Jadi berhusnudzon. Nah itu yang salah kepada orang kaya. Boleh jadi dia akan sadar bahwa dia juga punya dan akan bersedekah sebagaimana saya. Pada pezina dia juga berhusnudzon. Boleh jadi mudah-mudahan pezina itu menjadi sadar ketika mendapat sedekah dari saya. Kalau memang itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau bisa dievaluasi akan lebih baik. Karena bagaimanapun Allah kan bertanyanya dari mana kamu dapat harta dan kemana kamu belanjakan. Nah, kemana kamu belanjakan? Kamu kasihkan orang untuk judi ya kamu kasih terus ya apa gitu. Bisa dievaluasi terus begitu. Allah Ta'ala. Nah. Baik, mungkin Ana ingin bertanya Ustaz. Ada 2 poin yang mungkin Ana ingin tanyakan. Yang pertama itu kan poinnya itu kita harus bersuuzon terhadap diri kita sendiri dan berhusnuzon kepada orang lain. Salah satu itu tentang bersemangat dalam beribadah. Mungkin kalau yang kita rasakan itu saat kita ke masjid, mungkin saat kita bersama-sama dengan teman-teman itu semangat gairah untuk beribadah itu lebih tinggi dibandingkan kita sholat sendiri. Satu sisi kita tahu bahwa pernah Nabi sampaikan, sahabat sampaikan dalam hadisnya itu hal yang wajar dalam naik turunnya iman. Gitu. Jadi apakah ini poinnya adalah ria atau poinnya itu adalah satu pemakluman terhadap naik turunnya iman. Terus yang kedua, mengenai tadi ada poin Ustaz menyampaikan bahwa dia kalau misalnya disebut namanya tidak jadi untuk bersedekah. Nah, pernah awalnya juga Anda dulu pernah mendengar bahwa kalau misalnya kita mengatakan amalan kita karena itu kan riya ya. Tapi kalau menarik itu tidak jadi melakukan suatu hal yang baik karena orang lain itu syirik. Mungkin gimana bagaimana yang terbaik kita. Yang pertama, kita itu kalau sendiri malas, kalau banyak orang itu rajin, itu tabiat manusia. Amalan yang berat kalau kita lakukan bersama itu ringan. Amalan ringan kalau kita lakukan sendiri itu berat. Itu tabiat manusia. Jadi lebih pada tabiat manusia secara umum saja. Karena kita juga rajin bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena kok enak ya. Apalagi suara imamnya bagus gitu. Karena suaranya sendiri yang bikin males. Sebetulnya banyak yang masih belum sempurna ya. Akhirnya dia, wah imamnya apalagi ya, banget dia. Itu tabiat manusia. Setan kan, ya setan ya. Setan itu akan makan kambing yang dia bisa dari kawanannya. Jadi kalau sendiri godaan setan luasa. Tapi kalau banyak orang godaan setan susah kan. Waduh, mau godo yang mana ini kira-kira sing rambutnya berintik itu kelihatannya. Jadi jamaah ya. Jamaah itu mengakibatkan setan menjadi lemah. Dan sendirian membuat setan itu sangat antusias ya. Dan seringnya sukses. Terus gak usah lama-lama gak ada uang. Jadi tabiat manusia ya. Justru kita disuruh jamaah itu supaya kita ini terbiasa untuk bersama-sama dan supaya terbebas dari godaan setan. Gak apa. Kecuali kalau memang ini ya ditampak-tampakkan dan dia datang ke masjid itu ya karena ada kemaslahatan kepentingan ya. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau secara umum panjenengan juga sepertinya sama semua lah. Kalau sholat sendiri ya puanane tapi kalau sholat jamaah itu ya apik gitu.
seperti itu. Kualitasnya pasti lebih baik jamaah. Makanya Rasulullah menjadi sholat jamaah. Kemudian yang kedua, nek namaku nanti disampaikan saya nggak jadi. Boleh jadi dia akan mencari masjid lain gitu. Karena dia takut. Dia takut. Mungkin juga amanah ya. Mungkin bukan duitnya sendiri ya, tapi duitnya ibunya. Mungkin ibunya pernah wasiat. Nah, saya ketolong tanah yang saya jual nanti untuk bangun masjid ya. Kalau kamu nggak bisa bangun masjid sendiri karena udah banyak masjid, ya paling nggak renovasi yang total ya kamu kasihkan 2 miliar ya. Anak kan ingin menjaga wasiat ibunya. Nah, kalau dia sampai ketahuan terus dipuji-puji terus dia diobrol-obrolkan bahkan nanti disebut-sebut kan malah membatalkan pahala sedekah tidak hanya bagi diri pada ibunya juga. Mendingan ya itu ada komitmen udah jangan disebut nama saya ya, saya kira itu pilihan ya. Maksudnya bukan di cancel ya, boleh jadi ya nyari masjid yang lain yang mau lebih amanah. Itu kan amanah sebenarnya. Amanah orang yang, dan itu saya kira sangat bagus sekali supaya kita ini tidak terbiasa untuk memviralkan amal soleh. Kalau sudah ditutup Allah itu mendingan nggak usah diomong-omong. Ya. Loh, bukankah nanti kalau misalnya kita beramal menarik orang juga, itu kondisi-kondisi tertentu aja, nggak perlu digeneralisir. Ya. Misalnya dia lurah, di depan camat dia bilang ini saya 20 juta nyumbang supaya camatnya itu segera mengeluarkan 50 juta. Karena lurah aja 20 juta, masa camat 10 juta. Itu tuh kondisi-kondisi tertentu saja. Dan memang sangat riskan ya kalau kita ya ngapain dipamer-pamer nanti. Saya kira seperti itu ya. Masih ada lagi? Mungkin dari Mas Mbak ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang diusulkan? Sepertinya sudah paham semua Ustaz. Ya semoga yang terpenting ialah pengamalannya Ustaz. Ya, Ustaz. Oke. Eksekusinya Ustaz. Ustaz. Oke. Juga Allah kepada Ustaz yang telah menyempatkan diri untuk hadir di majelis kita pada sehari ini, dan kepada Mas Mbak Ikhwatifillah rahimahullah, semoga ini menjadi amal ibadah kita yang bisa memberatkan amal timbangan kita di akhir kelak. Dan mungkin cukupkan dengan alhamdulillah alamin dan berkaftul majelis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ana sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.